Kakinya Dinda lemas seketika, Ces. Seluruh tubuhnya itu kayak kaku setelah melihat sosok yang tadi. Oh my God. Lihat guys. Lihat Ces-Cesku. Merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad. Akan jadi gaita di channel ini. Bagaimana kabar Tace? Semoga selalu dalam keadaan yang fit. Terima kasih untuk feedback positif yang kita berikan di konten terakhir kita. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat upload konten kisah horor pengalaman pribadi dari kita. Dan ceritanya tuh emang menarik banget. Buat kita yang belum tonton, silahkan nonton. Nanti saya taruh linknya di atas ini. Dan kali ini kita masih akan share mengenai pengalaman horor yang dialami oleh seorang wanita bernama Dinda Hairunisa. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih nih untuk Mbak Dinda Hairunisa yang mengizinkan kita untuk bisa nge-share cerita ini ke kita sekalian di channel ini. Terima kasih Mbak Dinda. Dan pengalamannya ini sangat menarik, Ces. Saya pas baca itu ikutan tegang dan kayak bener-bener merasakan berada di posisi dari Mbak Dinda ini. Dan cerita horornya ini dia alamin pada saat dia berusia 11 tahun. Dan kejadiannya ini terjadi di Mekah, Arab Saudi. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan mie. Disclaimer dulu, Ces, untuk di awal video ini. Jadi Mbak Dinda ini bilang dia itu masih ragu apakah ini adalah hantu atau ini adalah jin. Nanti kita akan decide sama-sama, nah Ces. Kejadiannya ini terjadi di tahun 2014 lalu, tapi Dinda masih sangat-sangat mengingat dengan jelas detail kejadiannya. Jadi waktu itu Dinda masih berusia 11 tahun, Ces. Dan bukan hanya Dinda yang mengalami kejadian mistis pada saat itu, tetapi mamanya juga mengalami hal yang sama. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Ces, kalau kejadiannya ini terjadi di Mekah, Arab Saudi, saat Dinda dan keluarganya itu sedang melaksanakan umroh. Jadi Papa Dinda ini, Ces, adalah seorang TKI yang kerja di Mekah dan tinggal di sebuah apartemen. Karena memang biaya apartemen yang cukup mahal di Mekah, teman kerja papanya Dinda ajaki papanya ini untuk tinggal bareng di apartemennya yang bisa dibilang cukup luas pada saat itu. Kita sebut saja namanya Om Ari. Dan salah satu teman dari papanya Dinda juga ikutan gabung di sana, ikutan join lah di apartemen tersebut dan tinggal bersama dengan Om Ari dan juga papanya Dinda. Kita sebut saja namanya Om Banu, ya. Kita akan lihat sama-sama seperti apa apartemennya, seluas apa apartemennya. Seperti ini, Ces. Jadi kalau kita ngelihat, yang paling bawah ini adalah pintu masuknya. Jadi setelah pintu masuk, langsung akan berhadapan dengan kamar dari papanya Dinda. Setelah itu, di samping kamar papanya Dinda ada kamar Om Banu. Di antara kamar mereka berdua ini ada kamar mandi. Agak masuk ke dalam lagi sedikit, di situ ada ruang tamu, Ces. Nah, setelah ruang tamu, kita akan melihat ada kamar Om Ari di pojok belakang dan di sampingnya itu ada bekas kamar anaknya Om Ari dan di sampingnya itu ada kamar mandi yang kedua. Yang depan tadi itu adalah kamar mandi yang pertama, ya. Di samping ruang tamu ada dapur dan paling belakang ada gudang dan akses untuk mendapatkan gudang itu adalah hanya melalui dapur. Jadi udah kebayang ya, Ces, kalau apartemen ini cukup luas dan di sana ada 4 buah kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur dan juga ada 1 gudang. Om Ari ini, Ces, memang lama punya apartemen ini dan dia ini tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya di sana. Anak-anaknya Om Ari yang pada saat itu masih kecil juga sekolah di Mekah. Terus karena satu lain hal, istri sama anaknya Om Ari ini pindah ke Indonesia. Jadi pulang kampung lah ke Indonesia. Jadi sendirian ini Om Ari tinggal di apartemennya, di apartemen yang besar itu. Nggak diketahui pasti ya ini berapa lama Om Ari tinggal sendiri di apartemen tersebut, tetapi diinformasikan setelah istri dan juga anaknya balik ke Indonesia, Om Ari ya masih tetap stay di sana. Mungkin karena nggak suka sendirian ya, makanya Om Ari akhirnya ajaki Papa Dinda dan Om Banu untuk juga ikutan tinggal di sana. Apalagi seperti yang kita bilang tadi, kalau apartemennya tuh lumayan luas, Ces. Dan satu kamar saja itu bisa muat sampai
satu keluarga. Dan menurut Dinda, karena mereka udah bertiga tinggal di sana di apartemen tersebut, akhirnya biaya sewa dari apartemen tersebut dibagi ratalah, dibagi bertiga gitu. Supaya bisa lebih murah, karena tadi sempat kita sampaikan emang biaya apartemen di Mekah itu lumayan mahal, Ces. Kemudian di tahun 2014, Dinda datang ke Mekah bersama dengan mama dan adik-adiknya. Terus mereka tinggal di apartemen itu, rencananya akan tinggal selama 45 hari di dalam kamar papanya. Pada saat mereka sampai di apartemen, Dinda emang ngerasa ada hawa yang nggak enak gitu, Ces. Dan yang paling ngerasa nggak enaknya hawa yang ada di apartemen tersebut adalah mamanya Dinda. Kalau adik-adiknya Dinda itu kayak biasa-biasa aja, mungkin karena masih kecil banget ya pada saat itu. Tetapi mereka lumayan tertarik dengan bekas kamar anaknya Om Ari. Apalagi, Ces, di bekas kamar anak-anaknya Om Ari ini udah kayak surganya anak-anak. Karena banyak sekali mainan, Ces. Mulai dari ada mainan Barbie, sampai dapur-dapuran juga ada Ki di situ. Tetapi menurut Dinda, ada Ki yang aneh dari kamar itu, Ces. Apalagi ada banyak mainan yang bisa dibilang sudah lumayan usang. Sudah rusak bahkan. Bahkan ada juga boneka bayi yang matanya itu udah copot lah. Pokoknya atmosfernya itu lebih ke arah seharusnya tempat bermain anak-anak, tetapi malah kayak terkesan karena mungkin udah beberapa lama tidak terpakai, jadi kayak terkesan terbengkalai gitu, Ces. Pokoknya menurut Dinda itu lumayan seram Ki untuk ukuran kamar anak-anak, walaupun udah nggak ditempati lagi. Jadi tinggallah di sana Dinda, mamanya, papanya Dinda, adik-adiknya Dinda, Om Banu dan juga Om Ari. Suatu hari Dinda dan adik-adiknya itu lagi main Ki di kamar anak-anaknya Om Ari ya, bekas kamar anak-anak Om Ari. Sampai kelelahan dan adik-adiknya Dinda ini sampai ketiduran lah di sana. Dinda yang mulai bosan karena sendirian, milih untuk akhirnya balik ke kamar papanya karena di sana ada mamanya. Jadi pada saat itu Dinda ini tidurnya bareng mamanya, papanya, dan adik-adiknya dalam satu kamar karena lumayan luas lah ya. Pada saat masuk ke dalam kamar, mamanya Dinda langsung nanya, "Loh, adik-adik kamu kemana?" Akhirnya Dinda bilang, "Oh iya, mereka lagi ada di kamar belakang." Mamanya langsung nanya kembali, "Masih main?" Dinda bilang lagi kalau, "Oh, mereka ketiduran di kamar bekas kamar anaknya Om Ari." Tapi pada saat Dinda bilang itu ya, bilang kalau adik-adiknya tidur di kamar belakang itu, di bekas kamar anaknya Om Ari, mata dari mamanya Dinda itu langsung melotot, Ces, dan tiba-tiba langsung nyuruh Dinda supaya bawa adiknya ke kamar dan tidur saja di kamar, tidak tidur di kamar belakang. Dinda ini lumayan kaget, Ces. Kenapa mamanya sampai kayak melotot kayak gitu? Bahkan suaranya lumayan tegas pada saat itu. Padahal adik-adiknya itu tetap berada dalam apartemen, bukan di bagian luar. Hanya saja berada di kamar bagian belakang, yakni kamar bekas kamar anaknya Om Ari. Tetapi karena Dinda lihat ekspresi mamanya yang kayak gitu, dia yang awalnya biasa-biasa aja, malah jadi merasa nggak biasa katanya. Karena refleks ya, Dinda kemudian langsung lari ke kamar belakang untuk bisa menjemput adik-adiknya yang lagi tiduran di kamar belakang. Terus pas sampai Ki di kamar itu, Dinda langsung cepat-cepat Ki bangunkan adik-adiknya. Cuman ya namanya juga anak-anak ya, lagi kecapean dan ketiduran, jadi susah sekali Ki dibangunkan. Jadi pada saat sampai di belakang, Dinda langsung bangunin adik-adiknya, kurang lebih kayak, "Adik, bangun yuk, bangun yuk. Mama bilang tidur di kamar depan aja, tidur di kamar kita aja," gitu kata Dinda. Tapi Dinda bilang kalau dia ini kesulitan banget untuk bangunkan adik-adiknya. Karena adik-adiknya ini belum bangun juga, akhirnya Dinda ngambil keputusan cara ngebangunin adik-adiknya langsung diberdiriin aja gitu, Ces. Tahu nggak sih kayak masih tidur langsung diangkat gitu supaya cepet bangun. Ini sebenarnya nggak bisa kita contoh ya, karena itu sangat tidak baik nggak sih? Ya, hati-hati banget ketika melakukan hal itu. Tapi namanya juga masih anak-anak lah, ya. Belum tahu mungkin itu adalah hal yang membahayakan. Setelah diberdirikan, akhirnya adik-adiknya itu masih kayak setengah sadar gitu. Makanya Dinda sedikit teriak sambil ngomong,
ayo balik ke kamar depan, cepetan yuk cepet gitu. Terus Dinda lari dan adik-adiknya ngikutin dari belakang. Ini Dinda ikutan refleks kali ya. Mungkin masih kebawa kaget mungkin karena tadi mamanya pas dengar adik-adiknya itu tidur di kamar belakang langsung meminta sambil melotot matanya meminta Dinda untuk bisa bawa adik-adiknya ke kamar bagian depan saja. Jadi masih kebawa lah atmosfernya ya. Hal itu Mices yang jadi awal mula Dinda takut tinggal di sana selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Dinda yang awalnya berani sekali untuk mandi di kamar mandi 2 alias kamar mandi bagian belakang sampai jadi nggak berani lagi karena mulai takut Mices pada saat itu. Karena kamar mandinya itu berada tepat di samping kamar bekas anak dari Om Ari. Apalagi Ces, Dinda ini tinggal di sana selama bulan puasa sampai dengan Lebaran. Jadi pada saat tinggal di sana Dinda ini tidak bisa diam saja, duduk diam saja. Dia ini harus bantu mamanya untuk masak makanan untuk berbuka puasa atau takjil atau bahkan makanan di dapur. Karena apartemennya itu sebelumnya cuma ditempati sama 3 orang laki-laki saja yang mungkin juga sibuk dengan kerja, nggak ada yang bisa masak lah. Jadi bisa kita tahu keadaan dapurnya juga bisa dibilang tidak cukup terawat. Sampai Dinda dan juga mamanya datang ke sana untuk bisa merapikan lah dapurnya. Di hari-hari pertama hingga menjelang hari-hari terakhir Dinda bersama ibunya tinggal di apartemen tersebut, hampir tidak ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alamin. Sampai beberapa hari lagi, Dinda beserta mama dan adik-adiknya akan segera pulang ke Indonesia. Karena udah lebih dari 1 bulan mereka di sana. Waktu itu adalah setelah asar, jam-jam di mana Dinda beserta ibunya akan memasak di dapur. Sedangkan biasanya adik-adiknya itu bakal ada di kamar papanya. Dinda dan mamanya jalan dari kamar papanya bawa tumpukan piring ke dapur. Jadi selama Dinda membawa piring tersebut berjalan ke dapur ya, Dinda itu berjalan ke depan kayak gitu Ces. Tetapi matanya itu melihat sekeliling apartemen. Kayak benar-benar memantau, melihat kiri kanan. Karena Dinda merasakan ada hal yang aneh pada saat itu. Mamanya berada di depan, sedangkan Dinda masih di belakang. Dinda jalan, terus jalan. Sampai di titik di mana Dinda akan segera masuk ke dapur. Dan sebelum di dapur itu pastinya akan melewati terlebih dahulu kamar dari Om Ari dan bekas kamar anak Om Ari. Betapa kagetnya Dinda karena pada saat itu Dinda ngelihat sosok yang bentuknya itu bisa dibilang sebenarnya mirip manusia. Seperti bapak-bapak yang rambutnya panjang dan pada saat itu sedang berjalan-jalan di dalam kamar bekas anaknya Om Ari. Lihat guys, lihat Ces, merinding. Kakinya Dinda lemas seketika Ces. Seluruh tubuhnya itu kayak kaku, nggak bisa digerakkan. Dan bahkan Dinda itu kayak nggak tahu mau berbuat apa setelah melihat sosok yang tadi. Sosok itu Ces menggunakan baju koko, kayak baju koko jubah Arab gitu Ces. Dan warnanya itu warna putih. Dinda cuma berani melirik saja pada saat itu. Seperti yang saya sampaikan tadi Ces, Dinda bawa piring tetapi sambil melirik ke kanan gitu. Sambil ngelewatin bekas kamar anaknya Om Ari. Karena Dinda penasaran, akhirnya Dinda itu pada saat sedang jalan berusaha melirik ke bekas kamar anak Om Ari ini. Cuman Dinda bilang tetap aja nggak jelas muka dari sosok itu Ces. Dia hanya melihat tubuhnya, tetapi agak sulit untuk melihat wajah dari sosok tersebut. Hanya itu deskripsi yang Dinda bisa sampaikan pada kita. Dinda nggak tahu apa mamanya juga lihat atau enggak, tapi yang penting dia sangat-sangat yakin kalau itu bukanlah manusia. Apalagi pada saat itu Dinda lagi bawa piring gitu Ces, jadi takut kalau misalnya dia banyak gerakan dan bahkan kayak keadaan yang shock kayak gitu, piringnya bisa jatuh dan akhirnya bisa pecah. Dinda memilih diam saja, nggak teriak, nggak bilang ke ibunya, dan dia tetap ke jalan di belakang ibunya, di belakang mamanya menuju ke dapur.
Dia seperti berusaha meyakinkan kembali ke dirinya apa yang ia lihat itu benar atau tidak. Gak mau bikin mamanya ini khawatir. Pada saat Dinda sampai di dapur dan simpan piring-piringnya, Dinda ini merasa lega kices. Karena sosok yang dia lihat tadi nggak ngikutin dia sampai ke dapur. Pada saat mamanya mulai memasak dan tentunya Dinda menemani, tiba-tiba terdengar suara kayak ada suara orang yang membuka dan menutup pintu, Ces. Terus mamanya nanya sambil noleh ke dia. Dia bilang, "Siapa tuh, Nduk?" Karena penasaran, mamanya Dinda dan Dinda yang masih berada di dapur akhirnya perlahan-lahan keluar dari dapur. Dinda yang takut juga ikut di belakangnya mamanya. Terus mamanya ngintip ke arah 2 kamar di belakang. Dinda juga ikuti lihat. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa, Cas. Kosong. Tapi ada yang aneh. Kamar mandi 2 atau kamar mandi yang bagian belakang yang di dekat dapur itu, pintunya terbuka lebar sekali, Ces. Lampunya menyala terang. Kamar bekas anak Om Ari, pintunya itu terbuka lebar. Makanya tadi Dinda sempat ngelihat sosok di dalam kamar tersebut. Lalu pintu kamar Om Ari sedikit terbuka tapi nggak kelihatan di dalamnya apakah ada orang atau enggak, Ces. Terus mamanya Dinda nanya lagi, "Ada orang ya, Nduk?" "Kayaknya nggak ada orang ya, tapi kok kayak ada yang buka tutup pintu." Itu yang mamanya Dinda bilang. Dinda yang mungkin masih shock dan nggak tahu apa-apa ya, memilih diam saja. Karena dia juga nggak tahu mau ngomong apa di situasi yang kayak gitu, Ces. Jantungnya Dinda itu berdebar kencang banget. Kencang sekencang-kencangnya. Dia cuma berharap tiba-tiba memang benar kalau Om Ari atau Om Banu ada di dalam kamarnya. Atau bahkan ada papanya Dinda. Jadi berusaha positive thinking, Ces. Tapi memang di saat itu tidak ada siapapun. Kamar itu kosong. Karena dirasakan udah tenang dan gak ada suara apa-apa lagi, lanjutlah Dinda dan mamanya masak di dapur. Tapi tiba-tiba suara itu datang lagi, Ces. Akhirnya Dinda dan mamanya ini kaget. Tetapi Dinda pada saat itu nggak berani sama sekali menoleh. Dia berdiri di tempatnya dan takut kalau misalnya dia menoleh tiba-tiba ada yang lewat di depannya. Mamanya Dinda pada saat itu cuman ngeliatin Dinda. Untuk sesaat mereka cuman saling lihat dan diam-diam saja, Ces. Tapi mereka putuskan untuk terus masak karena memang masakannya sudah hampir selesai pada saat itu. Nah, setelah masakannya jadi, Ces, Dinda dan mamanya mau kembali ke kamar papanya sambil bawa ayam dan tumpukan piring. Jalan Dinda di samping mamanya. Lalu pada saat mereka sampai di tempat tadi, mereka mengintip. Mamanya tiba-tiba terdiam, Ces. Keadaan di sana sudah berubah, Ces. Tiba-tiba kamar mandi bagian belakang yang awalnya terbuka kini setengah tertutup dan sekarang lampunya mati. Oh, saya gak bisa bayangkan kalau ada di posisi itu. Kamar Om Ari juga yang tadinya terbuka sekarang tertutup rapat-rapat, Ces. Sedangkan kamar anaknya Om Ari tetap terbuka lebar. Akhirnya mamanya Dinda bilang, "Oke, jelas sekali nih ini ada orang di dalam apartemen." Dan akhirnya mama Dinda bilang kayak gini, "Om Ari libur kalian, Du? Kok kayak ada orang ya?" Dinda juga kaget dan cuman bilang, "Iya kali." Singkat, padat, dan juga jelas. Akhirnya mamanya ini berjalan mendekati kamar. Sedangkan Dinda diam di tempatnya dan masih merasakan suasana ketakutan. Dari kamar papanya Dinda, mamanya ini berjalan perlahan-lahan melihat ke sekitar apartemen dan beberapa kali bilang atau memanggil, "Om Ari, Om Ari sudah pulang ya?" Tentunya untuk memastikan apakah ada orang di rumah atau tidak.
Mereka juga khawatir jangan sampai ada orang asing yang masuk ke dalam apartemennya. Tetapi dipastikan pada saat itu apartemen itu sudah terkunci dengan rapat, Ces. Mamanya Dinda kembali mengecek di dalam apartemen, keliling gitu, dan terus memanggil nama Om Ari. Sudah pulang ya? Tapi walaupun dipanggil beberapa kali, tidak ada sautan sama sekali dari Om Ari, papanya Dinda, atau bahkan Om Banu pada saat itu. Akhirnya mamanya Dinda memutuskan untuk cek satu persatu ruangan di dalam apartemen tersebut, ngecek kamar mandi, kemudian perlahan mamanya Dinda juga ngecek bekas kamar anak Om Ari, ngecek dapur dan juga gudang. Dan terakhir, Mama Dinda ngecek kamar dari Om Ari, yang pada saat itu kebetulan juga tiba-tiba sudah tertutup. Karena untuk memastikan, mamanya Dinda melihat isi kamar dan ternyata tidak ada siapapun di dalam apartemen tersebut kecuali mamanya Dinda dan juga adik-adiknya yang sedang tidur pada saat itu. Akhirnya mereka mutusin untuk segera masuk ke dalam kamar papanya Dinda. Tetapi sebelum masuk, mamanya Dinda kembali mengintip ke rak sepatu dekat pintu utama untuk kembali memastikan apakah ada orang atau enggak. Ternyata tidak ada siapapun di dalam apartemen itu. Akhirnya mereka memilih hanya berada di dalam kamar sambil menunggu Om Ari, Om Banu, dan papanya Dinda pulang dari bekerja. Singkat cerita, Om Ari, Om Banu, dan juga papanya Dinda sudah pulang. Kemudian mereka buka puasa bersama. Dan begitu papanya Dinda masuk ke dalam kamar, Dinda langsung nanya ke papanya, "Pa, tadi Om Ari sama Om Banu berangkat kerja jam berapa ya?" Papanya bilang, Ya seperti biasa jam 7 pagi. "Oh, Om Banu sama Om Ari sempat mampir ke sini nggak ya pas kerja?" Dinda kembali nanya ke papanya. Papanya bilang, "Ya nggak tahu, emang kenapa?" Pokoknya pada saat itu situasinya tuh nggak karuan lah, Ces. Kamar papanya jadi agak terasa horor karena si Dinda ini bertanya hal-hal yang sifatnya nggak biasa lah. Akhirnya mamanya jelaskan kejadian yang mereka alamin beberapa waktu sebelum mereka ini pulang. Dengar pernyataan dari mamanya Dinda, papanya putuskan untuk manggil Om Ari dan juga Om Banu. Dan mereka nanya apa tadi itu sempat pulang ke apartemen atau tidak. Dan ternyata benar Ces, Om Ari dan Om Banu yang sudah berangkat kerja dari jam 7 pagi nggak pulang sama sekali ke apartemen. Dan baru pulang tadi malam sebelum waktu berbuka puasa. Dan mereka juga bilang kalau mereka nggak pernah ngajak orang lain ke dalam apartemen. Dan akhirnya Om Banu sama Om Ari ini bertanya-tanya, kenapa ya nanya kayak gitu, ada apa? Akhirnya papanya Dinda ceritakan kejadian yang dialami oleh istrinya dan juga anaknya pada beberapa saat sebelum mereka pulang. Dan bahkan menceritakan di mana Dinda itu melihat sosok pria yang menggunakan pakaian berwarna putih di dalam bekas kamar anak Om Ari. Akhirnya Om Ari pun bilang, Ces, kalau anak laki-lakinya juga pernah lihat sosok dengan baju koko Arab berada di dalam gudang, Ces. Sosok itu bukan cuma berdiri saja, Ces. Tapi sosok itu menurut keterangan dari anak Om Ari itu sempat mondar-mandir dari gudang dan ke kamar bagian belakang. Dan Om Ari bilang kalau memang sosok itu kerap memunculkan dirinya di dalam apartemen. Akhirnya mereka yang mendengar keterangan itu nggak bisa berbuat banyak, tetapi mereka terus mensugesti diri karena mereka akan segera pulang ke Indonesia, dalam artian sudah nggak lama lagi berada di apartemen tersebut. Dan beruntungnya, kejadian-kejadian misterius mereka alamin pada saat mereka akan segera meninggalkan apartemen tersebut. Beberapa hari kemudian, sudah 45 hari, Dinda, ibunya dan juga adik-adiknya akhirnya sudah pulang kembali ke Indonesia dan meninggalkan apartemen tersebut. Itu dia, Ces, cerita kita pada hari ini. Semoga suka lah ya dengan ceritanya. Saya dari tadi
pada saat ceritakan, ini udah malam sebenarnya saya keringatan terus dari tadi. Semoga ceritanya menarik, dan buat kita yang punya pengalaman horor pengen di-share sama kita, silahkan kirim pengalaman horor pribadi kita di email di bawah sini ya, atau boleh juga silahkan komentar di kolom komentar di bawah, Ces. Apakah kita suka dengan konten ini? Apakah suka kalau kita terus bahas pengalaman-pengalaman horor pribadi, kisah nyata horor, atau kita punya requestan menarik lainnya, baik itu cerita misteri, unsolved atau solved case, atau bahkan true crime? Silahkan request di bawah, atau boleh silahkan DM saya di Instagram @anzarahmad. Saya udah gak sabar untuk ketemu kita di cerita-cerita selanjutnya. Sehat-sehat selalu, Ces. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!